Bapak Ibu, stop scrolling sebentar. Coba kepalkan tangan Bapak Ibu sekarang juga. Remas sekuat tenaga ya. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Apakah genggamannya terasa kuat dan mantap? Atau malah terasa lemah, gemetar, dan tidak bertenaga? Hati-hati ya, dunia medis sudah membuktikan kalau kekuatan genggaman tangan adalah peramal sisa umur kita. Kalau tangan Bapak Ibu mulai terasa lemah, itu bukan cuma karena faktor usia. Ini adalah sinyal merah bahwa jantung dan sistem kelistrikan di tubuh Bapak Ibu sedang melemah. Jangan sepelekan tangan yang lemah ya, karena di telapak tangan inilah ada tombol rahasia untuk memperbaiki organ dalam tanpa obat. Nah, tombolnya yang mana? Dan jari mana yang harus dipijat? Simak video ini sampai selesai, karena kita akan bongkar tuntas rahasianya sekarang juga. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Hari ini, tolong letakkan dulu teh manisnya sebentar. Letakkan dulu remote TV-nya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan satu tes sederhana. Tes ini gratis. Cuma butuh waktu 5 detik, tapi hasilnya bisa menyelamatkan nyawa Bapak Ibu di masa depan. Siap ya? Sekarang coba angkat tangan kanan Bapak Ibu, kepalkan tangan itu. Lalu, remas sekuat tenaga. Bayangkan, Bapak Ibu sedang meremas bola karet yang keras. Remas, tahan. 1, 2, 3. Cukup. Lepaskan. Sekarang, jawab jujur dalam hati. Apa yang Bapak Ibu rasakan tadi? Apakah genggamannya terasa mantap, kuat, bertenaga, atau rasanya gemetar, lemah, atau malah terasa nyeri dan kaku? Bapak Ibu, kalau jawabannya adalah lemah atau gemetar, tolong dengarkan video ini baik-baik. Karena tangan yang lemah bukan sekadar tanda penuaan. Itu adalah alarm bahaya. Dunia kedokteran modern menemukan fakta mengejutkan bahwa kekuatan genggaman tangan adalah peramal kesehatan jantung kita. Ibarat rumah, jantung adalah meteran listrik pusatnya, dan tangan adalah lampu teras paling depan. Kalau meteran pusat dayanya lemah, maka lampu yang paling jauh, yaitu tangan, akan redup duluan. Jadi, kalau Bapak Ibu sering merasa tangan dingin, kebas, pegang gelas mau jatuh, atau buka tutup botol saja tidak kuat, itu tandanya listrik di jantung dan otak Bapak Ibu sedang meredup. Tapi tenang, kabar baiknya, hubungan ini bisa dibalik. Kalau tangan ini kita latih, jantung juga ikut kuat. Tangan kita ini sebenarnya adalah remote control. Tuhan menciptakan 5 jari. Dan setiap jari ternyata punya kabel sendiri yang nyambung ke organ dalam. Ada jari untuk sakit ma, ada jari untuk darah tinggi, ada jari untuk sakit pinggang. Pernahkah Bapak Ibu merasa telapak tangan berkeringat dingin, padahal tidak sedang gugup? Atau ujung-ujung jari sering kesemutan, tanpa sebab yang jelas? Mungkin kita sering menganggapnya sepele. Mungkin cuma kecapean atau kurang tidur. Padahal tubuh kita ini pintar. Dia selalu mengirimkan sinyal-sinyal kecil sebelum masalah besar datang. Tangan kita adalah salah satu kurir pesan yang paling setia dari organ-organ vital kita, terutama jantung dan otak. Coba perhatikan lagi tangan Bapak Ibu. Apakah ada bintik-bintik aneh atau warnanya pucat, tidak segar? Semua itu adalah bagian dari teka-teki kesehatan kita. Para ahli kesehatan tradisional bahkan sudah ribuan tahun menggunakan telapak tangan untuk mendiagnosis berbagai penyakit. Mereka percaya setiap garis, setiap warna, setiap titik di tangan kita menceritakan kondisi di dalam tubuh. Misalnya saja, area di bawah ibu jari. Kalau area ini terlihat cekung atau warnanya kebiruan, ini bisa jadi pertanda energi paru-paru kita sedang lemah. Atau lihat kuku Bapak Ibu. Kalau ada garis-garis vertikal yang menonjol, itu bisa jadi sinyal pencernaan yang kurang baik atau tubuh kekurangan nutrisi penting. Menarik sekali bukan? Jadi, bukan cuma kekuatan genggaman. Seluruh bagian tangan kita ini
adalah peta harta karun kesehatan. Dengan belajar membacanya, kita bisa mengambil langkah pencegahan lebih awal. Kita tidak perlu menunggu sampai gejala parah muncul. Kita bisa bertindak sekarang, hanya dengan bermodalkan perhatian pada tangan kita sendiri. Kabar baiknya, kita tidak hanya bisa membaca sinyal ini, tapi kita juga bisa membalas sinyal itu dengan memberikan pijatan atau rangsangan di titik-titik yang tepat pada jari dan telapak tangan. Kita seolah-olah sedang mengirimkan pesan balik ke organ-organ kita. Pesannya adalah, "Hei, ayo bekerja lebih baik, ayo perbaiki dirimu. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu." Setiap jari kita terhubung dengan jalur energi atau meridian yang berbeda, yang juga tersambung langsung ke organ-organ utama. Misalnya, jari kelingking, jari yang paling kecil ini, ternyata punya hubungan erat dengan jantung dan usus kecil. Memijat jari kelingking secara rutin bisa membantu menenangkan detak jantung yang tidak teratur dan melancarkan pencernaan. Lalu bagaimana dengan jari manis? Jari ini sering dikaitkan dengan sistem saraf dan suasana hati. Kalau Bapak Ibu sering merasa stres, cemas, atau sulit tidur, coba deh pijat lembut jari manis. Gerakan ini bisa membantu merelaksasi sistem saraf dan membuat pikiran jadi lebih tenang. Rasanya seperti menekan tombol reset untuk tubuh dan pikiran kita. Selanjutnya, jari tengah. Ini adalah jari yang paling panjang dan koneksinya pun sangat penting. Jari tengah terhubung dengan sistem peredaran darah dan juga organ hati. Kalau sering merasa lelah, pegal-pegal, atau mata terasa buram, bisa jadi sirkulasi darah kita kurang lancar, atau hati kita butuh perhatian. Pijatan di jari tengah bisa membantu melancarkan aliran darah dan mendukung fungsi hati. Lalu ada jari telunjuk. Jari yang biasa kita gunakan untuk menunjuk ini ternyata punya kabel ke usus besar dan lambung. Jadi, kalau Bapak Ibu punya masalah pencernaan seperti sembelit atau sering kembung, memberikan pijatan rutin pada jari telunjuk bisa menjadi solusi alami yang sangat membantu. Dan yang terakhir, sang raja jari, ibu jari, atau jempol. Jempol kita ini terhubung dengan paru-paru dan limpa. Kalau Bapak Ibu sering batuk, sesak napas ringan, atau merasa daya tahan tubuh menurun, jangan lupakan jempol. Pijat area jempol, terutama bagian dasarnya yang berdaging, untuk membantu memperkuat fungsi pernapasan dan sistem imun. Jadi, kelima jari kita ini bukan hanya alat untuk memegang atau mengetik. Mereka adalah 5 tombol ajaib untuk menjaga kesehatan kita. Dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk memijatnya, kita sebenarnya sedang melakukan investasi kesehatan yang sangat berharga dan gratis. Penasaran? Jari mana yang harus dipijat? Untuk keluhan spesifik Anda, jangan kemana-mana. Di video selanjutnya, kita akan praktek langsung memijat 5 jari ini, satu persatu. Kita akan pelajari teknik yang benar, titik mana yang harus ditekan, dan berapa lama durasinya untuk mendapatkan hasil maksimal. Siapkan tangan Bapak Ibu sekarang juga, dan mari kita mulai perjalanan menyehatkan tubuh lewat jari-jari kita sendiri. Jangan lupa, ikuti terus ya. Nah, sudah siap tangannya? Coba kibas-kibaskan dulu, biar rileks dan tidak kaku. Sekarang, mari kita belajar bersama sebuah teknik penyembuhan kuno yang luar biasa sederhana. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Setiap jari kita itu mewakili sebuah emosi dan organ tertentu di dalam tubuh kita. Caranya gampang sekali. Bukan dipijat karas-karas sampai sakit. Bukan. Cukup digenggam dengan lembut, menggunakan tangan yang satunya selama kurang lebih 3 menit. Sampai terasa ada denyutan halus di jari tersebut, seperti detak jantung yang berpindah ke jari. Mari kita mulai bersama-sama. Pertama, mari kita mulai dari si jempol atau ibu jari. Jempol ini adalah tombol untuk lambung kita. Emosi yang terhubung dengan jempol adalah rasa cemas. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sering merasakan sakit mah, perut kembung, begah, atau pikirannya selalu cemas, entah itu memikirkan anak, memikirkan cucu,
atau khawatir akan masa depan. Coba sekarang genggam jempol ini. Genggam dengan lembut. Sambil menggenggam, tarik napas yang panjang dari hidung, lalu hembuskan perlahan dari mulut. Sambil genggam, katakan dalam hati, saya tenang, saya damai. Rasakan perut yang tadinya kaku dan tidak nyaman perlahan-lahan menjadi lebih nyaman dan rileks. Lakukan ini setiap kali rasa cemas itu datang, ya. Kedua, kita pindah ke jari sebelahnya, si telunjuk. Jari telunjuk ini adalah kabelnya ginjal dan emosi yang terkait dengannya adalah rasa takut. Untuk Bapak Ibu yang sering merasa sakit pinggang, lutut terasa lemas, tidak bertenaga, atau mungkin sering buang air kecil terus-menerus. Apalagi kalau malam hari, kadang rasa takut akan menjadi tua, takut sakit-sakitan, itu juga bisa melemahkan ginjal. Caranya, genggam jari telunjuk ini, berikan kehangatan dari telapak tangan kita. Ini akan membantu menguatkan energi ginjal Bapak Ibu, memberikan rasa kuat pada pinggang dan lutut. Ketiga, kita ke jari yang paling panjang, si jari tengah. Nah, ini adalah kabelnya organ hati atau liver. Emosi yang terhubung dengannya adalah marah. Kalau Bapak Ibu merasa tensi darah tiba-tiba naik, mata terasa panas dan memerah, atau rasanya jengkel sekali sama seseorang atau suatu keadaan, jangan langsung teriak-teriak atau marah-marah. Nanti bisa berbahaya, bisa memicu stroke. Cukup tenangkan diri, lalu genggam jari tengah ini erat-erat. Genggam dengan kuat, lalu buang napas lewat mulut, seolah-olah membuang hawa panas. Cara ini membantu mendinginkan hati yang sedang panas lewat ujung jari kita. Keempat, jari sebelahnya lagi, si jari manis. Jari manis ini terhubung dengan paru-paru. Emosi yang paling mempengaruhinya adalah rasa sedih. Mungkin Bapak Ibu sering merasa dada sesak, napas terasa pendek, dan tidak lega. Atau mungkin masih menyimpan kesedihan mendalam karena kehilangan pasangan atau orang terkasih. Genggamlah jari manis ini dengan penuh perasaan. Bantu paru-paru Bapak Ibu untuk bernapas lebih lega dan dalam kembali. Ini adalah cara kita melepaskan kesedihan yang terperangkap di dada. Kelima, yang terakhir, si kecil, si kelingking. Jari kelingking ini adalah kabelnya jantung. Emosi yang sering mengganggunya adalah rasa gelisah atau gugup berlebihan. Kalau Bapak Ibu sering merasa jantung berdebar-debar tanpa sebab yang jelas, atau tiba-tiba merasa cemas dan tidak tenang, langsung genggam jari kelingking ini. Ini akan membantu menenangkan irama jantung dan membuat perasaan jadi lebih stabil. Nah, itu tadi cara satu persatu. Sekarang, ada satu cara borongan yang luar biasa. Biar semua organ sehat sekaligus dan otak kita tetap tajam. Namanya tepuk tangan anti pikun. Ayo kita lakukan bersama saya. Sekarang juga. Coba bentangkan kedua tangan Bapak Ibu. Posisikan di depan dada. Lalu, tepukkan kedua tangan. Tapi ada aturannya. Pastikan ujung jari ketemu ujung jari dan telapak tangan ketemu telapak tangan. Prok, prok, prok seperti ini. Lakukan sebanyak 30 kali setiap pagi setelah bangun tidur. Kenapa harus begitu? Karena di setiap ujung jari kita ini ada ribuan titik saraf penting. Saat kita adu atau tepukan, dia akan mengirimkan sinyal kejut ke otak kita. Seolah-olah bilang, "Halo otak, bangun, ayo kerja, jangan pikun ya." Ini seperti membangunkan sistem di seluruh tubuh kita. Setelah 30 kali tepukan, coba rasakan. Telapak tangan Bapak Ibu pasti terasa panas atau hangat kan? Nah, itu adalah energi murni yang kita bangkitkan sendiri. Jangan disia-siakan. Segera tempelkan kedua telapak tangan yang hangat itu ke mata untuk membantu penglihatan jadi lebih terang. Atau tempelkan ke area pinggang belakang untuk menghangatkan dan menguatkan ginjal kita. Bapak Ibu sekalian, tangan yang kita miliki ini sudah bekerja keras puluhan tahun lamanya untuk kita, untuk keluarga. Jangan biarkan dia menjadi lemah di masa tua. Mari kita berjanji
pada diri sendiri. Ya, mulai besok pagi, kita akan lebih rajin merawat tubuh kita dengan cara yang mudah ini. Rajin tepuk tangan dan genggam jari-jari kita. Terima kasih banyak sudah belajar bersama hari ini. Semoga tangan Bapak Ibu semua selalu kuat untuk menggenggam kebahagiaan dan kesehatan di masa tua. Sampai jumpa di video selanjutnya.